Dibukanya kembali tempat wisata menjadi angin segar bagi para pengelola. Hal itu dirasakan setelah hampir 1 tahun tidak beroperasi. Meskipun sudah dibuka, namun masih saja sepi pengunjung. Seperti pengelola wisata Waterpark Tirto Nirmolo, Widianto Wijaya, yang mengatakan bahwa untuk operasional tempat wisata ini baru dibuka pada Jumat atau hari kedua Lebaran Minggu kemarin. Dibukanya tempat wisata ini juga harus membuat pihaknya menurunkan harga tiket masuk guna menarik pengunjung selama pandemi COVID-19 ini. Penurunan harga ini akan berlangsung sampai dengan pandemi COVID-19 selesai. Kembali beroperasionalnya tempat wisata ini sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat, mulai dari membatasi sebanyak 50% dari kapasitas tempat wisata, di mana tempat kapasitasnya 5.000 pengunjung, sekarang hanya bisa 2.500 pengunjung saja. Selain itu, pengelola juga diminta untuk menyiapkan tempat cuci tangan. Pengunjung juga wajib memakai masker, jaga jarak, dan juga mengecek suhu tubuh. Diakuinya selama penutupan, biaya yang harus dikeluarkan cukup besar, khususnya wisata kolam renang. Hal ini meliputi pembiayaan obat dan perawatan lainnya yang memang cukup tinggi. Bahkan karena belum pulih sepenuhnya, hanya mampu memperkerjakan sebanyak 20 karyawan dari total 50 karyawan. Kita mulai buka H+2 baru mulai buka, terus untuk promosi kita selama pandemi ini kita tiket masuknya cuma 10.000. Sampai nanti COVID selesai. Oh, gitu. Kita pakai 10.000, promo 10.000. Pak, untuk operasional ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah, Pak? Sudah, kita sudah dapat izin dari Dinas Pariwisata dengan Kabupaten Ngawi bahwa kita boleh buka dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Itu meliputi apa aja, Pak? Meliputi untuk 50% dari jumlah total pengunjung. Kita kan kapasitasnya 5.000 jadi maksimal 2.500. Untuk memperhatikan selalu prokes, termasuk cuci tangan, jaga jarak, itu tetap kita tempuh dan bermasker kita jalankan. Pak, selama tutup atau tidak beroperasi, ini untuk biaya pengeluaran biaya perawatannya sampai berapa, Pak? Oh, kalau itu banyak Mas ya, karena memang untuk wisata khususnya kolam renang pasti tahu lah untuk pembiayaan obat, perawatan, terus yang lain-lain itu ternyata tinggi banget. Makanya kita dengan buka ini berharap nanti pengunjung balik lagi ke tempat wisata renang. Sementara itu, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko membenarkan jika lokasi wisata ini diizinkan untuk kembali beroperasional. Namun sebelumnya juga telah dilakukan pengecekan zonasi di tempat-tempat lokasi wisata yang ada. Karena untuk lokasi wisata pada zona orange dan zona merah harus ditutup, serta melihat dari peta terakhir zonasi berdasarkan PPKM untuk lokasi tetap aman. Kemarin dari Senin, kami kepala daerah dan Forkopimda termasuk Kabupaten Ngawi menerima arahan langsung dari Bapak Presiden terkait dengan kesiapan daerah masing-masing dalam rangka untuk mengantisipasi lonjakan terhadap konfirmasi positif COVID-19 ini pasca Hari Raya Idul Fitri. Nah, untuk Kabupaten Ngawi yang akan kita persiapkan adalah yang pertama, kita cek lagi zonasi di tempat-tempat wisata yang ada, karena sesuai arahan adalah tempat wisata yang berada pada zona orange dan merah harus ditutup. Tapi melihat dari peta terakhir zonasi berdasarkan PPKM, saya kira kita untuk wilayah Kabupaten Ngawi di tempat wisata masih aman. Meskipun begitu, antisipasi terhadap lonjakan ini akan kita persiapkan dengan baik. Seperti diketahui, sejumlah pengelola tempat wisata harus menanggung kerugian mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah setelah tidak diperbolehkan beroperasional selama pandemi COVID-19. Akan tetapi dengan adanya pembatasan 50%, maka hal ini membawa angin segar bagi pengelola tempat wisata untuk kembali menjalankan usahanya. Ita Wahyu, CTV Ngawi.